pasiennya itu DM. Nah, ini nih. Nah, dikatakan pasien DM itu kalau nilai HbA1c-nya itu lebih dari 6,5% gitu ya, atau sama dengan 6,5%. Nah, target terapinya berapa? Beda-beda nih. Kalau menurut si ADA itu kurang dari 7%, terus kalau menurut si ACE kurang dari atau sama dengan 6,5% gitu. Terus untuk gula darah puasanya berapa? Nah, ini lebih dari atau sama dengan 126, kemudian yang 2 jam postprandialnya lebih dari 200 mg per desiliter. GDS-nya juga sama, yang beda itu adalah HbA1c sama GDP ya, yang ini GD2PP sama GDS-nya mah udah 200 kayak gitu ya. Teman-teman nggak usah hafalin, di luar kepala juga udah tahu gitu ya. Terus target terapinya, nah, kita lihat di sini kalau untuk yang 2 jam postprandial itu sama juga menurut ADA kurang dari 180, AACE kurang dari 140 gitu ya. Di Dipiro juga ngikutin sama sih kayak gini patokannya gitu ya. Terus untuk tipe-tipe DM terapinya apa aja gitu ya. Untuk DM tipe 1 karena ini disebabkan oleh gangguan autoimun ya, ini menggunakan terapinya itu insulin. Kemudian untuk DM tipe 2 pakai antidiabetik oral, boleh juga dikombinasikan dengan insulin. Terus kemudian DM tipe lain juga menggunakan insulin ya untuk gestasional contohnya. Nah, lanjut. Kita berbicara tadi ya di awal udah kenalan dengan hormon insulin ya. Nah, bagaimana sih? Tadi kan Kak Susanti nyebutin gitu ya, insulin itu kan untuk sebagai pengatur kadar glukosa darah. Nah, kerjanya glukosa darah di dalam tubuh itu gimana sih gitu. Nah, ini kita jelasin dulu nih basicnya gitu ya, kulit-kulitnya gitu ya. Sama plus kalau kita sudah menjelaskan tentang prinsip patofisiologi dari contohnya regulasi pengaturan kadar glukosa darah ini, kita tahu mana tempatnya obat antidiabetik itu bekerja gitu, di mana gitu ya. Mekanismenya juga kita tahu kalau kita paham terkait prinsipnya gitu ya, patofisiologinya. Ini awalnya pertama tuh ini ada karbohidrat gitu, makanan ya bisa bersumbernya itu dari karbohidrat. Kalau kita telan gitu si karbohidrat ini akan diubah menjadi bentuk molekul yang lebih kecil lagi gitu ya. Awalnya kan karbohidratnya dari polisakarida kan, polisakarida diubah menjadi disakarida terus monosakarida gitu ya. Nah, pengubahan dari polisakarida menjadi monosakarida ini akan dibantu oleh enzim apa teman-teman? Ada yang tahu? Amilase bukan? Kenapa? Enzim amilase. Amilase dari poli ke disakarida. Ini dari disakarida, berarti dari disakarida menjadi paling bentuk molekul kecilnya. Monosakarida menjadi glukosa gitu. Monosakarida itu kan glukosa ya. Nah, contohnya glukosa. Enzim apa? Ini udah ada clue-nya nih. Oleh enzim alfa glukosidase ya. Oke, sini ya berarti. Nah, berarti kalau misalkan karbohidrat atau polisakarida nanti diubah menjadi bentuk molekul yang paling kecilnya gitu ya, monosakarida contohnya glukosa gitu. Nah, ini terjadi penambahan glukosa dalam darah. Misal kita lapar nih gitu kan. Nah, kita lapar makan nasi gitu atau makan roti yang bersumber dari karbohidrat lah gitu. Masuk melalui saluran pencernaan, nanti dicerna gitu ya, terus diubah sama si enzim alfa glukosidase ini menjadi bentuk molekul yang paling kecil, itu glukosa gitu. Nah, kadar gula darahnya otomatis akan meningkat gitu. Itu pada orang normal gitu. Gimana ceritanya kalau pada orang yang diabetes mellitus contohnya DM tipe 2 gitu ya.
Nah, jadi si glukosa darah itu menumpuk gitu ya, yang halusnya dia setelah glukosa darahnya ini kebentuk, dia susah nih di sini buat ngerilisin atau mensekresikan insulin gitu ya. Nah, berarti di sini untuk dia apa namanya menunda dulu nih peningkatan kadar glukosa darahnya gitu ya. Terus biar kadar glukosa darah yang sebelum-sebelumnya itu ya disekresikan menjadi insulin gitu, dibuat menjadi bentuk insulin gitu ya. Nah, itu obat apa yang menghambat di proses kerja yang ini di tempat ini? Pokoknya dari sini ke sini nih, dari karbohidrat ke glukosa. Akarbose. Tadi kan Akarbos. ya, karbos, betul ya. Berarti itu golongan alfa glukosidase inhibitor. Contohnya akarbose ya. Nah, contohnya adalah akarbosa. Itu berarti udah paham ya teman-teman mekanismenya. Akarbosa ini golongan alfa glukosidase inhibitor, dari namanya saja dia mekanismenya sudah pasti menghambat enzim alfa glukosidase gitu ya, terkait perubahan dari polisakarida menjadi monosakarida atau disakarida lah gitu ya, dalam bentuk yang satu tingkat lebih gitu ya, disakarida menjadi monosakarida gitu ya. Intinya enzim-enzim pencernaan ya alfa glukosidase ini tempatnya di usus gitu ya, usus halus. Oke, nah ini sampai baru dapat satu nih gitu ya, satu golongan obatnya. Nah, kita kenalan lagi nih sama pengaturan kadar glukosa darah untuk obat-obat yang berikutnya. Nah, glukosa yang kita telan dibanding dengan apa namanya glukosa yang masuk secara intravena. Kira-kira kadar paling tinggi didapatkan glukosa dalam darahnya itu lewat oral atau secara intravena, teman-teman? Intravena, Kak. Intravena. Alasannya kenapa? Masuknya lebih cepat. Ada berpendapat yang lain? Nggak melewati gastro, nggak perlu di atau apa? nggak perlu diserap dulu apa Kak? Nggak perlu diserap dulu. Oke. Untuk memicu respon insulin ya teman-teman, nanti bisa baca di pedoman konsensus Perkeni diabetes mellitus tipe 2 kalau nggak salah ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca di situ. Kata di panduan itu, pedoman itu gitu ya, glukosa yang kita makan gitu, yang kita telan ibaratnya gitu ya, karbohidrat tadi ya, itu memicu respon insulinnya itu jauh lebih besar dibanding dengan intravena gitu. Nah, alasannya kenapa? Tadi saya sempat baca ya terkait itu. Alasannya kenapa? Padahal kan kalau secara intravena itu kan dia lebih cepat ya gitu. Ya mungkin logiknya itu karena kerjanya secara intravena dibanding dengan kita mikirnya kalau orang kan harus diabsorpsi dulu ini gitu. Ternyata beda teman-teman alasannya. Kalau dia ditelan gitu ya secara peroral gitu, dia itu punya efek inkretin namanya. Nah, ini gitu ya. Nah, glukosa ditelan punya efek inkretin gitu ya. Apa sih maksudnya gitu? Nah, inkretin itu adalah hormon ya. Nah, di sini dia merilis merilis dua hormon juga. Ada hormon GLP-1 yang ini ya. Ini kepanjangannya glucose like peptide ya. GLP-1 sama sebenarnya ini itu bukan GLP-2 sih tapi GIP gitu ya. GIP itu glucose dependent insulinotropik atau gastric inhibitory polypeptide gitulah. Nah, GLP-1 sama GIP-1 gitu. Nah, kalau misalkan inkretinnya itu ada gitu di situ ya,
karena ada efek inkretin pada saat glukosanya itu ditelan, itu akan memicu respon insulin karena ada inkretin ini gitu ya. Cepat dia jadinya gitu ya melalui oral karena ada efek inkretin ini di saluran pencernaan atau di usus gitu ya. Tempatnya di usus gitu ya. Gimana saya nulisnya ya di sini ya. Tempatnya di usus ini kerjanya. Hasilnya itu dia akan memicu respon insulin dengan adanya si efek inkretin ini gitu ya. Nah, ke sini berarti ya. Nah, memicu respon insulin. Nah, tapi pada pasien DM tipe 2, ini kan tadi ceritanya pada orang normal ya. Nah, kalau pada pasien DM tipe 2 itu gimana keadaannya gitu. Si GLP1-nya itu terjadi defisiensi ya. Pada DM tipe 2 GLP1-nya itu adalah kurang gitu ya. Ini terjadi defisiensi, dia butuh ini dong, apa namanya? Butuh obat untuk naikin hormon GLP1-nya biar efek inkretinnya itu ada gitu ya, selalu ada dan dia akan memicu respon insulin. Iya nggak teman-teman? Nah, kira-kira di sini obat untuk mempertahankan si hormon GLP1 agar hormon inkretinnya itu tetap ada dan memicu respon insulin, kira-kira obatnya apa? Ya, ini udah ada clue-nya nih di bawah. Obatnya apa? Senatif itu ya, Pak. Kenapa? Senatif itu bukan. Iya, benar, yang ini benar ya. Ini adalah obatnya, agonis GLP1. Tujuannya apa? Pasien DM tipe 2 dikasih GLP1, agonis GLP1. Tadi gimana? Kak Septi gimana tujuan apa namanya kenapa dia dikasih agonis GLP1? Untuk menaikkan respon insulin itu dirubah ya, Pak. Ya, karena tadi kan DM tipe 2 itu dia GLP1-nya kan kurang gitu ya, terjadi defisiensi. Nah, oleh karena itu jadi susah tuh dia buat memicu respon insulinnya karena GLP1-nya aja sedikit dong ya gitu. Nah, makanya dia butuh pemicu tuh. Nah, ditambahin tuh sama obat ini agonis GLP1. Artinya agonis kan berarti dia mendukung dong, membantu gitu. Membantu untuk menaikkan si GLP1 ini gitu kan. Nah, makanya tujuannya itu adalah untuk mempertahankan si hormon inkretinnya itu biar memicu respon insulin. Itu sih singkatnya gitu ya. Terus udah ketemu tadi ya, teman-teman bisa langsung di-highlight. Tadi yang pertama itu adalah alpha glucosidase inhibitor, yang kedua itu udah dapat nih agonis GLP1, itu obatnya contohnya ada exenatide, liraglutide, itu contohnya ya. Terus yang ketiga kita cari mekanisme obat yang lain. Nah, ceritanya si hormon inkretin ini di dalam di dalam darah itu dia akan dipecah lagi nih teman-teman gitu ya. Inkretin itu segera dipecah oleh enzim namanya enzim DPP4 ini gitu ya. Nah, diubah menjadi dipecah oleh enzim DPP4 itu ya tidak memicu respon insulin jatuhnya gitu ya. Nah, agar dia tetap memicu respon insulin, mensekresikan insulin, si inkretin itu harus tetap ada dalam bentuknya gitu, masih tetap inkretin gitu, biar dia memicu respon insulin. Caranya gimana? Berarti si enzim DPP4 ini dia harus dihambat. Nah, enzim DPP4 harus dihambat agar memicu respon insulin. Nah, harus dihambat. Obatnya berarti apa, teman-teman? Liraglutide.
Ya, betul. Golongannya adalah berarti dihambat kan inhibitor, DPP 4 inhibitor. Nah, contohnya adalah sitagliptin gitu. Ini simple banget gitu ya. Biar dia tetap dalam bentuk inkretin terus memicu respon insulin. Nah, ada sebenarnya di inkretin itu kan tadi kerjanya cuman beberapa saat doang, terus dia akan diubah gitu kan sama si enzim DPP4 ini gitu menjadi bentuk yang lain gitu ya. Nah, biar dia enggak diubah menjadi bentuk yang lain, makanya di sini harus dihambat gitu ya sama inhibitor DPP4. Contoh obatnya adalah sitagliptin gitu ya. Agar tidak dipecah lah inkretinnya gitu ya. Terus ini udah kita udah dapat tiga golongan obat nih, alfa glukosidase, GLP-1 sama DPP4 inhibitor. Jadi kita tahu nih mekanisme sama contoh obatnya ya. Oke, next. Di sini gitu ya, pengaturan ini masih pengaturan kadar glukosa darah ya. Teman-teman kalau belajar biokimia kan udah tahu ya, ada glikolisis, terus glikogenolisis, ada glikogenesis, ada gluconeogenesis. Nah, ini perubahan-perubahan glukosa atau ya. Nah, ini contoh pengaturan kadar glukosa darah. Yang pertama itu adalah glikogenolisis. Glikogenolisis itu adalah perubahan glikogen menjadi bentuk glukosa darah gitu ya, menjadi glukosa. Glikogen menjadi glukosa. Nah, sementara kebalikannya glukosa menjadi glikogen namanya glikogenesis. Nah, ini kebalikannya. Gitu. Kalau pada pasien DM bahaya ya kalau misalkan glikogennya itu cepat diubah menjadi dalam bentuk glukosa darahnya lagi gitu kan, nanti akan terjadi penumpukan glukosa gitu ya. Nah, tapi kalau pada pasien normal, kalau proses glikogenesis glukosa darah diubah menjadi glikogen, itu kan glikogen fungsinya sebagai cadangan energi ya di otot. Nah, biasa di otot di sini. Nah, itu masih baik gitu. Nah, gimana ceritanya kalau pada pasien DM? Nah, kalau misalkan glikogennya itu kan nanti akan diubah lagi tuh menjadi bentuk glukosa. Nah, itu akan cepat pengubahannya itu gitu. Dari glikogen terus diubah menjadi glukosa 1-fosfat, akhirnya menjadi glukosa darah meningkat di situ. Terus lama dia ngubah ke glikogennya lagi. Nah, itu case pada orang pasien dengan DM tipe 2 contohnya gitu. Nah, obat yang bekerja di sini tuh di sel otot, di bagian otot, itu kira-kira obat apa, teman-teman? Yang teman-teman tahu? Yang saya kasih clue-nya nih. Dia efek sampingnya itu tidak punya efek hipoglikemik. Kira-kira obat apa? Golongan apa yang di sini? Biguanida. Biguanid. Oke. Contoh biguanid apa obatnya? Metformin. Oke, betul ya. Metformin. Nah, udah dapet nih 4 golongan obat yang antidiabetik oral. Lanjut. Masih terkait pengaturan kadar glukosa darah. Ada lagi nih, metformin juga bukan cuma mengubah glukosa menjadi glikogen atau glikogen menghambat glikogen menjadi glukosa gitu ya. Nah, di proses gluconeogenesis juga ini ada kerjanya metformin sama ya, ini kalau gluconeogenesis itu lebih tepatnya tempatnya itu ada di liver ya, di hati. Ini ada dalam bentuk pirufat. Pirufat itu kan asalnya dari asam laktat sama asam amino kan. Nah, asam jadi pirufat. Nanti pirufat akan diubah lagi menjadi bentuk glukosa. Nah, itu prosesnya namanya gluconeogenesis gitu. Nah,
pada orang DM kan warning ya, kalau misalkan diubah lagi menjadi glukosa nanti kan numpuk lagi glukosanya di situ. Nah, obat yang menghambat di sini itu adalah masih golongan biguanid, metformin, yang tadi di otot bisa, terus sekarang di liver juga bisa gitu ya. Makanya kenapa dia nggak punya efek samping hipoglikemik itu ya karena kerjanya itu tidak mensekresikan insulin gitu ya. Nah, tapi kerjanya seperti ini terkait regulasi kadar glukosa darah gitu. Kalau misalkan teman-teman mau ada pertanyaan nggak apa-apa, nanya aja ya. Oke, lanjut. Nah, ini udah jelas ya. Kita lanjut. Nah, mekanisme pelepasan insulin. Nah, kita tadi regulasi kadar glukosanya darah udah. Terus terkait gimana sih cara pelepasan insulin? Ini contohnya ada glukosa nih teman-teman. Glukosa itu tadi asalnya dari proses gluconeogenesis. Bolehlah ini kan proses gluconeogenesis ya. Atau juga yang tadi glukogenolisis gitu ya. Boleh juga asalnya dari situ gitu. Ini glukosa darah itu akan masuk ke dalam sel beta pankreas dibantu oleh darah gitu ya. Ini menuju selnya. Ini gerbangnya lah. Nah, ini gerbangnya. Glukosanya masuk ke sini. Set gitu ya. Ini glukosa gitu ya. Glukosa masuk ke dalam sel beta pankreas itu akan diubah menjadi bentuk energi ATP gitu ya. Nah, kalau di sel beta pankreas ATP-nya itu banyak, gitu ini ATP lah, yang kata ini banyak nih, banyak ATP-nya. Nah, di sel beta pankreas banyak nih ATP-nya. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini ada kanal lagi nih, gitu ya. Namanya kanal K, gitu ya. Ini kanal K, K+. Kalau dia ATP-nya banyak, dia akan memblok kanal K, gitu ya. Kanal K-nya itu di sini diblok, gitu. Nah, kalau di blok kanal K-nya, ini akan menyebabkan depolarisasi. Nah, kalau menyebabkan depolarisasi, ini ada kanal lagi nih di sini. Di sel beta pankreas ada kanal K+, di sini ada kanal Ca2+. Nah, kalau terjadi depolarisasi, ion Ca2+ yang ada di ekstraseluler ini ekstraseluler ya, ekstrasel. Ion Ca2+-nya itu akan masuk ke dalam sel beta pankreas. Sel nih masuk gitu. Nah, kalau Ca2+-nya udah ada dalam sel beta pankreas, ini akan memicu, singkatnya ya, ini akan memicu sekresi insulin, kebentuklah ini insulin. Nah, ini singkatnya mekanisme pelepasan insulin. Kalau mau ngedalamin lagi mah kudu tahu ini ion-ion apa. Nah, ini singkatnya aja gitu ya. Nah, proses mekanisme pelepasan insulin ini ada hubungannya terkait dengan golongan obatnya nih di sini gitu ya, biar dia cepat untuk memicu sekresi insulin. Golongan apa teman-teman? Sulfonylurea. Sulfonylurea. Oke, di sini betul golongan sulfonylurea. Sulfonylurea obatnya ada apa aja? Glibenclamid. Glipipirid 1, 2, 3. Glibenclamid. Ada lagi? Banyak ya. Glibenclamid, glipizid, terus glimepirid gitu ya. Tolbutamid gitu ya. Banyak ya obat-obatannya. Dan efek sampingnya bagaimana teman-teman? Hipoglikemik. Betul. Hipoglikemiknya kuat, strong ya. Kenapa? Karena efek hipoglikemiknya kuat. Karena tadi dia kan berlawanan ya. Tadi kan dia meningkatkan akan memicu insulin kan. Betul. Itu menaikkan kadar insulin. Nah, itu. Iya. Karena memang betul dia fokusnya itu terhadap peningkatan sekresi insulin. Nah, memicu respon insulin kan. Nah, kalau misalkan ada kaitannya dengan memicu sekresi insulin atau memproduksi insulin atau menghasilkan insulin, nah itu efek sampingnya ke situ,
ke hipoglikemik gitu. Nah, di sini kalau saya baca bukan cuma sulfonilurea aja, tapi ada obat lain kayak DPP-4 inhibitor juga kerjanya ada di sini juga ada, terus agonias GLP-1 juga ada gitu. Jadi bukan yang tadi aja gitu memicu respon insulinnya gitu ya. Jadi efeknya mungkin juga bisa ada ke arah situ, namun tidak sekuat sulfonilurea gitu ya. Itu sih penjelasan singkatnya terkait mekanisme pelepasan insulin ya. Terus kalau kita next lagi, nah ini kalau yang di sini ya ini terlalu apa namanya, teman-teman nggak usah dihafalin ini ya. Ini Mas saya ambil dari bukunya Prof. Zulis, apa namanya, beliau itu ahli farmakologi ya dari UGM. Nah, ini terkait jalur signaling insulin nanti berkaitan dengan obat juga nih ya, golongan obatnya yang bekerja di sini ya. Ini anggap saja sel lemak ya. Nah, ini kan kayak bentuk membran sel ya. Bagian yang ada bariernya kan dari lipid ya di sini. Sel kalau pada pasien DM, kalau sel lemaknya itu yang resisten gitu ya, dia akan meningkatkan proses lipolisis gitu ya. Proses lipolisisnya itu akan meningkat, kemudian kadar asam lemak atau free fatty acid-nya itu meningkat gitu ya. Kalau pada pasien DM, sel lemak yang resisten itu, ini saya sambil tulis, itu akan terjadi peningkatan lipolisis, nah, proses lipolisis. Nah, kalau misalkan proses lipolisisnya itu meningkat gitu, jadi lipolisis dan kadar FFA gitu ya, free fatty acid, FFA itu kadar asam lemak bebas, itu terjadi apa namanya, dia merangsang proses gluconeogenesis gitu ya, merangsang proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu tadi kayak gimana teman-teman? Perubahan pirufat menjadi glukosa ya. Bentuk lagi dong glukosanya gitu. Gimana ceritanya kalau pada pasien DM gitu, glukosanya aja masih ada, contohnya resisten misalnya kayak gitu ya. Nah, ditambah lagi lemaknya banyak, terus dia akan menjalankan proses si gluconeogenesis ini gitu ya, terjadi perubahan bentuk glukosa lagi gitu ya. Nah, di sini akan dihambat sama salah satu obat yang bekerja di proses ini gitu, yang kerjanya ya. Nah, yang kerjanya itu di sel lemak gitu ya, dia akan menghambat proses pembentukan si gluconeogenesis itu. Obatnya apa teman-teman? Yang teman-teman tahu? Golongan TZD, thiazolidinedion. Nah, ini ya. Contoh thiazolidinedion apa obatnya? Pioglitazon. Betul. Apalagi? Yang ada azon-azon di belakang. Rosiglitazon. Ini salah satu contohnya ya. Nah, ini kerjanya di sel lemak gitu, si thiazolidinedion itu gitu. Karena tadi sel lemak itu resisten, terus dia malah ningkatin free fatty acid-nya sama lipolisisnya. Kalau free fatty acid FFA-nya naik, nah itu akan merangsang proses gluconeogenesis, pembentukan pirufat menjadi glukosa, nambah lagi dong glukosanya. Nah, makanya harus dihambat sama obat golongan ini gitu ya. Contohnya ini pioglitazon, rosiglitazon gitu ya. Nah, itu singkatnya. Ini nggak usah bawah-bawah, yang sini nggak usah di hafalin gitu ya, nggak usah pahamin sampai sini aja gitu ya. Nah, ini bentuk singkatnya saya sudah rangkum mulai dari nomor pertama tadi metformin, nggak sesuai urutan sih ini ya saya bikinnya ya. Cuman diiniin aja diringkas aja cara kerja utamanya seperti apa. Nah, ini efek sampingnya, efek samping utama yang saya cantumkan di PPT ini, contohnya kalau metformin tadi karena kerjanya itu bukan memicu respon insulin, nah itu ada di bagian gluconeogenesis yang perubahan pirufat ya menjadi glukosa
gitu, atau glukosa dia diubah biar diubah menjadi bentuk piruvatnya lagi. Nah, ini menghasilkan asidosis tadi kan ya, asidosis lagi menjadikan asam laktat sama asam amino gitu. Nah, ini kalau misalkan metforminnya kadarnya ada dalam darah, terus pada pasien CKD, kira-kira boleh dikasih nggak teman-teman? Boleh nggak? Nggak boleh, Kak. Kenapa? Efek sampingnya udem. Efek sampingnya gimana? Biasanya sih bengkak, Kak. Ya, bisa jadi. Terus yang lebih khas dari metformin? Dia bisa Kenapa? Kenapa, Kak? Penambahan zat badan bisa. Metformin kan? Kurang jelas suaranya, punten. Ya, oke, nggak apa-apa. Mungkin di saya aja nggak kedengeran ya. Nah, terkait metformin, kenapa dia KI ya, kontraindikasi pada pasien CKD stage sekian, apalagi stage 5 yang mau HD ya. Nah, ini tuh karena tadi kan dari proses gluconeogenesis ya, ini saya balik lagi. Nah, balik lagi. Glukosa itu kan akan diubah menjadi bentuk piruvat. Gitu. Piruvat itu kan asalnya dari sini ya, dia bisa untuk asam laktat sama asam amino gitu dalam bentuk kecilnya lagi gitu. Kalau misalkan metforminnya dalam darah ada gitu, terus diubah piruvatnya diubah menjadi bentuk terkecilnya asam laktat sama asam amino, kalau pada pasien CKD ini akan terjadi peningkatan asidosis laktat gitu. Yang mana asidosis laktat itu kan warning ya buat pasien CKD. Gitu. Nah, itu makanya kenapa efek sampingnya ke situ. Gitu ya. Ada di proses penjelasannya di proses gluconeogenesis tadi, gitu ya. Yang ini. Terus thiazolidinedion ini tadi dia ningkatin sensitivitas insulin di sel lemak yang tadi ya, yang free fatty acid. Efek samping utamanya udem gitu, terus sulfonylurea tadi benar hipoglikemik, BB naik gitu, terus golongan glinit, trepaglinit ya, ini bisa ningkatin sekresi insulin, makanya efek sampingnya itu adalah hipoglikemik, terus BB-nya naik. Terus alpha glukosidase inhibitor, nah ini karena kerjanya itu di saluran pencernaan, yang hambat si absorpsi glukosanya, perubahan disakarida menjadi monosakarida. Nah, efek sampingnya itu adalah ke gangguan gastrointestinal, contohnya itu flatulen. Atau juga dari penelitian ditemukan adanya fesesnya itu lembek, gitu ya. Terus cara minumnya gimana? Gitu ya. Ini saya belum jelasin cara minum. Akarbosa diminumnya setelah suapan pertama ya, karena dia kan menghambat perubahan bentuk glukosanya ya dari disakarida menjadi monosakarida. Terus tadi yang sulfonylurea itu semua sulfonylurea itu diberikannya sebelum makan, tapi masing-masing obat itu ada berapa menitnya beda-beda ya. Ada contohnya glipizid. Glipizid itu dikasihnya 30 menit sebelum makan gitu ya. Terus atau glibenclamid gitu ya. Ini segera sebelum makan gitu, atau diberikan segera sebelum makan pagi atau pada saat makan. Beda-beda sih sulfonylurea, tapi intinya sih untuk sulfonyl itu diberikan sebelum. Terus DPP4 inhibitor ini efek sampingnya nanti ada lagi di slide selanjutnya. Ini tidak bergantung jadwal makan gitu ya. Mau dikasih sebelum atau sesudah nggak masalah gitu ya. Terus SGLT2 inhibitor juga ini nggak bergantung sama jadwal makan juga gitu ya, nggak kayak nggak kayak metformin, nggak kayak SU, nggak kayak akarbos gitu ya. Exenatid bentukannya injeksi subkutan ya, yang golongan agonis alfa 1 gitu. Ini berikan 60 menit sebelum makan pagi dan makan malam gitu ya, hanya subkutan. Terus liraglutid juga sama ya, ini pemberiannya subkutan. Oke. Lanjut. Nah, ini terkait algoritma terapi DM tipe 2. Ini berdasarkan sumber dari AACE,
Teman-teman bisa googling juga nggak apa-apa. Nanti bisa dilihat kalau di ACE ini masih dalam bentuk bahasa Inggris, ini sudah saya buat dalam bentuk translatannya. Target terapinya itu, misal kalau untuk pasien serius ya, tanpa penyakit serius dan risiko hipoglikemik rendah, itu HbA1c-nya targetnya kurang dari atau sama dengan 6,5%. Tapi kalau pada penyakit serius dan punya risiko efek hipoglikemik, misalkan pada pasien gangguan kardiovaskuler atau CKD tinggi gitu ya. Nah, ini targetnya gitu ya. Tapi kita lihat lagi nih, setelah kita lakukan modifikasi gaya hidup, kita lihat lagi berdasarkan algoritma ini, glukosa, HbA1c-nya nilainya berapa sih? Nah, dilihat nih, kalau kurang dari 7,5% pakainya monoterapi yang ini, gitu ya. Nah, setelah dilakukan pemberian terapi yang monoterapi ini, nah, yang first line-nya kira-kira yang mana teman-teman yang jadi monoterapi? First line antidiabetik oralnya. Metformin. Ya, betul. Ini masih jadi primadona ya, jadi first line-nya metformin. Setelah dilakukan terapi ini, nah kita harus cek berkala ya. Ini cek HbA1c-nya itu, pengecekannya kan 3 bulan ya. Kalau misalkan belum mencapai kurang dari 7% HbA1c-nya dalam 3 bulan gitu ya. Nah, gunakan terapi 2 kombinasi, tambahin sama yang ini gitu ya. Kalau bisa salah satunya itu metformin gitu ya. Kalau misalkan dia nggak bisa pakai metformin, ya pakai yang lainnya gitu ya. Misalkan metformin kombinasikan dengan GLP-1RA atau SGLT2 atau DPP4 inhibitor gitu ya. Nah, ini yang bentuk-bentuk warning ini tandanya dia punya efek hipoglikemiknya lumayan gitu ya. Terus udah nih yang golongan HbA1c-nya yang kurang dari 7,5. Kalau misalkan udah pakai 2 kombinasi tapi setelah 3 bulan masih ada belum signifikan penurunan kadar gula darahnya gitu ya. Nah, ini bisa digunakan 3 terapi kombinasi gitu. Ini boleh dilihat di kolom yang ini. Terus setelah 3 bulan juga nih belum udah terapi 3 kombinasi, ya mungkin pakai insulinnya secara intensif gitu ya, penggunaan insulin. Terus kalau nilai HbA1c-nya lebih dari, ini yang pertama ya. Nah, yang kedua, kalau misalkan nilai HbA1c-nya itu lebih dari 7,5 sampai 9%, ini langsung pakai terapi 2 kombinasi. Kalau nggak memungkinkan setelah 3 bulan masih kadar gula darahnya nggak mencapai target yang tadi HbA1c-nya, bisa pakai 3 kombinasi. Begitu pula sama dengan ini gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa juga setelah 3 terapi kombinasi, intensif insulin gitu. Terus HbA1c-nya nih yang ketiga, HbA1c-nya itu lebih dari 9% gitu ya. Ini dilihat lagi kalau misalkan ada gejala apa enggak nih. Kalau misalkan enggak ada, pakai 2 atau 3 kombinasi. Terus kalau misalkan iya gitu, ini bisa pakai insulin atau ditambahkan antidiabetik oral gitu. Kalau misalkan masih belum juga nih setelah ini ya pakai biasanya sih lebih ke koreksi dosis insulinnya secara intens gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Untuk terapi insulin, kita ada jenis-jenisnya. Ada rapid acting, short acting, intermediate, sama long acting. Nah, untuk yang rapid acting ini contohnya itu adalah Lispro, Aspart, sama Glulisin gitu ya. Rapid gitu ya. Rapid kan cepat ya. Kerjanya cepat. Terus contohnya ini sih teman-teman yang harus di luar kepala ya. Teman-teman yang kerja di rumah sakit ini udah hatam banget ya jenis-jenis insulin. Lispro, Aspart, Glulisin gitu. Aturan pakainya ini 5-15 menit, ada juga 5-10 menit gitu ya sebelum makan. Terus yang short acting sama intermediate jangan ketukar. Ini bedanya cuma R sama N gitu ya. Yang short
kalau saya hafalin mah short itu kan ada belakangnya R gitu ya, R sama T, short gitu, itu lebih ke humulin R, novolin R. Nah kalau intermediate karena dia in gitu ya kayak gini, nah saya hafalinnya itu N, humulin N, novolin N. Ya itu terserah teman-teman apa namanya cara mengingatnya seperti apa gitu ya. Nah, short acting ini bisa digunakan 30 menit sebelum makan. Terus yang intermediate sama yang long acting itu umumnya diberikan 1 kali pemberian gitu ya, malam hari biasanya gitu. Itu yang singkatnya terkait terapi insulin. Nah, sekarang perhitungannya. Untuk perhitungan terkait insulin ini saya sih lihatnya di apa ya Cheng dan apa gitu ya, nanti saya share ininya deh apa referensinya. Ini untuk menghitung insulin. Hitung insulin kita harus lihat dari IHT-nya dulu. Nah IHT-nya itu ini sih standar sih ya 0,5 unit, kadang juga bukan 0,5, ada yang 0,1, ada 0,2 ya gitu. Tapi kalau misalkan di soal dicantumin 0,2 misalkan ya udah nggak usah ngikutin yang 0,5, 0,2-nya aja dikali BB, contohnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada apa namanya standarnya sih pakai ini gitu ya. Ini 0,5 dikali berat badan IHT ya contohnya. Nah, misal berat badannya itu adalah 0,60 kilo gitu di sini ya. Nah, berat badannya 60 kilo. Hasilnya 0,5 dikali 60 kilo itu adalah 30 unit gitu ya. Nah, di sini kita harus bisa ngebedain yang mana penggunaan basal, yang mana penggunaan prandial gitu ya. Kalau basal itu dalam artian penggunaannya itu apa ya? Insulin basal itu apa sih teman-teman? Yang teman-teman tahu? Apa bedanya basal sama prandial? Basal itu seperti apa kira-kira? Kondisinya yang kayak gimana nih? Malam biasanya, Kak. Iya, kalau dari penggunaannya memang malam, tapi yang dimaksud dengan basal, arti dari kata basal, arti kata dari prandial, gitu. Biar kita bisa ngebedain. Prandial sebelum makan, insulin sebelum makan. Kalau basal insulin yang long Kalau basal? Long acting. Yang kerja panjang. Basal itu dalam artian puasa ya, keadaan puasa. Nah, ini kondisi puasa. Kalau prandial itu sesudah makan. Nah, ini artiannya gitu ya. Kan ada gula darah postprandial gitu ya, 2 jam setelah makan ya gitu, GD2-PP ya gitu kan. Ini prandial sama basal. Basal itu dalam kondisi pasiennya itu sedang puasa gitu ya. Nah, terus cara perhitungannya gimana nih? Kita udah dapetin IHT-nya nih 30 unit ya, yang tadi contoh 0,5 dikali BB-nya 60. Kita dibagi. Nah, kalau misalkan pengecekan kadar gula darahnya itu berdasarkan kondisi puasa, misalkan insulin basal memang dia dibutuhkan insulin basal gitu ya. Nah, ini berarti obat-obatan insulinnya itu golongan apa? Yang rapid kah, yang short, atau yang long? Yang basal long acting. Betul, Yang long acting ya. prandial itu rapid. Kalau Ya. yang Betul ya. Ini yang rapid, yang short gitu ya. Kalau yang prandial. Nah, yang basal, kita ke basal dulu ya. Misal pasiennya itu dikasih insulin long acting gitu ya, berarti pakai yang insulin basal perhitungannya. Nah, kalau ini sih kalau dilihat dari persentase, kita
ngelihatnya tuh 40% dari IHT-nya kalau insulin basal. Nah, berarti 40% dikali IHT yang ini 30 unit gitu ya. 40% kali 30 unit sama dengan 12 unit. Nah, karena penggunaannya itu cuma satu kali pakai kayak gitu, digunakan pada malam hari. Nah, berarti udah langsung dosis sebelum tidurnya itu adalah 12 unit gitu. Nah, beda lagi kalau misalkan insulin prandial, karena kan insulin prandial itu sehari bisa tiap 8 jam kan ya, 3 kali. Nah, ini contohnya insulinnya Dalispro, Aspart, atau reguler. Contohnya ini pemberiannya itu 60% dari IHT-nya, katanya 60% kali 30 sama dengan 18 unit. Nah, tapi si 18 unit itu enggak tok langsung dikasih. Nah, itu dibagi lagi berdasarkan jam makan. Kalau jam dosis sarapan berarti sepertiganya dikali 18, 6 unit. Nah, makan siang juga sama, sepertiganya kali 18, 6 unit. Makan malam juga sama gitu. Nah, untuk cara penggunaannya biasanya sih beda-beda. Tadi kalau yang rapid berarti digunakan misalkan dosis sarapan gitu ya, kan 6 unit berarti 5 sampai 15 unit, 15 menit sebelum makan, contohnya gitu. Terus ada juga yang insulin yang basal, ada yang insulin basal yang long acting sama intermediate deh. Kalau yang long acting itu dipakainya kapan, teman-teman? Malam hari, Kak. Malam hari. Oke, nggak ada benar ya, nggak ada yang salah juga. Nah, kalau long acting dipakai sore, misalkan maghrib nih, dia belum menjelang tidurnya itu masih jauh, masih bisa nggak? Kira-kira? Misalkan pasiennya Baiknya gimana? sih pas mau tidur kayaknya, Kak. Jadi biar efeknya kan itu kan panjang kan. Jadi biar itu kan sebelum istilahnya dalam kondisi puasa nanti pas paginya bisa dipakein lagi yang rapidnya gitu. Oh iya. Oke. Apa namanya? Nggak ada yang salah juga ya kalau misalkan ngejawab malam bisa, itu lebih baik sih gitu ya. Tapi kalau di Perkeni, kalau saya baca lagi, ternyata yang long acting itu bisa juga kalau misalkan dipakai sejak sore hingga menjelang tidur. Nah, sebab apa gitu kan? Karena terkait onsetnya, karena dia kan kerja durasinya ya, karena dia kan kerjanya lama, itu masih cukup untuk ketemu pagi lagi gitu. Beda halnya dengan yang intermediate. Nah, kalau yang intermediate itu dia itu harus jam 10 malam menjelang tidur gitu ya. Malamnya itu kan karena kan dia kerjanya durasinya itu lebih singkat dibanding yang long acting gitu ya. Nah, itu harus jam sekian, ada ketentuannya gitu ya, yang intermediate. Nah, jam 22 malam menjelang tidur gitu ya. Biasanya kan kalau di rumah sakit juga dokter tuh suka ngituin insulin frekuensinya sekian, 1 kali berapa unit gitu kan. Kasih keterangan di situ jam 10 malam biasanya kayak gitu. Ini alasannya karena mereka ngikutin dari pedoman yang Perkeni gitu ya. Di Perkeni tertulis seperti itu gitu ya. Nah, kerjanya itu lebih durasinya lebih singkat lah dibanding sama long acting gitu. Jadi long acting itu masih bisa digunakan jam 8 malam, jam 7 malam, jam 9 kayak gitu ya, masih bisa itu digunakan gitu. Nggak harus stop jam 10 malam. Kalau yang intermediate baru harus jam segitu, jam 22 malam. Ya baiknya juga kalau misalkan long acting digunakan jam 22 juga nggak apa-apa, nggak salah juga gitu. Itu sih penjelasan dari yang Perkeni gitu ya. Oke, sampai sini jelas teman-teman? Kak, kalau mau bertanya misalnya, tadi kan Kakak bilang yang long acting bisa diberikan misalnya tadi sore ya, boleh tadi yang dari yang Kakak baca. Misalnya yang 3 kali pemberian dari yang insulin yang Prandia ini, yang rapid acting ini, sorenya misalnya jam ini diberi jarak berapa jam dari yang rapid ke yang ke long ini, gimana dikasih jarak berapa jam gitu? Jangan nanti persepsinya nanti habis baru dikasih yang rapid malah nanti dia suntikan lagi ke yang long. Jadi gimana tuh?
Betul. Makasih masukannya, pertanyaannya, benar ini. Nah, kalau yang tadi saya bilang tuh misalkan cuma satu doang ya, satu jenis insulin, nggak kombinasi sama insulin yang rapid gitu ya. Ini kalau misalkan dikombinasi sama rapid gitu, yang rapidnya dipakai pas maghrib contohnya gitu ya, itunya juga misalkan mentang-mentang dia bisa sejak sore gitu ya. Kalau bisa sih dikasih jeda juga gitu, jangan bersamaan, nanti efeknya apa? Hipoglikemiknya tinggi gitu. Lebih baik tetap tadi yang long actingnya itu boleh menjelang tidur, terus yang rapid actingnya tetap pada waktunya gitu, yang tiap 8 jam itu gitu sih. Itu kalau case tadi mah cuma satu insulin doang gitu. Baik. Iya. Ada lagi? Oke, kita lanjut ya kalau nggak ada. Kita selesaikan DM dulu. Nanti setelah selesai DM kita break sholat asar dulu ya. Sepakat ya? Oke. Efek samping anti diabetik tadi di tabel saya sudah buat rangkuman kecil-kecil. Nah ini profil dari pengobatan anti diabetiknya ya. Teman-teman bisa lihat berdasarkan ini akurat nih teman-teman dari sumber dari ACE ini tuh sumbernya ya. Teman-teman nanti bisa lihat, nanti saya kasih referensinya. MET itu adalah metformin, yang ini contohnya ya, bisa teman-teman perhatikan. Efek ke hipoglikemik, ini adalah hipoglikemik ya. Nah, efeknya itu netral, terus kalau ke berat badan ini cenderung cuman sedikit ya dia nurunin, berarti masih hijau, masih aman gitu untuk digunakan pada orang yang obesitas. Terus kalau pada ginjal gimana? Nah, dia kontraindikasi pada kalau GFR-nya itu kurang dari 30 ml per menit. Kalau kurang dari 30, stage berapa ya teman-teman ya? 3 apa 4 ya? Kalau stage 5 itu kan kurang dari 15 ya, kalau nggak salah. Ya, nggak apalah saya, nanti dicek lagi ya sama teman-teman. Intinya, kalau nilai GFR-nya kurang dari 30, berarti nggak bisa ya kalau untuk CKD on HD udah jelas nggak bisa. Ini kontraindikasi ya, untuk metformin kontraindikasi pada pasien CKD. Nah, untuk gangguan intestinal, nah di sini dia moderate gitu ya, cenderung memang karena kerjanya itu tadi berkaitan dengan pembentukan perubahan glukosa. Nah, ini kerja ke saluran pencernaannya lumayan gitu ya. Contohnya itu adalah perutnya, kenapa? Contoh perut kembung kayak gitu, terus flatulen gitu, mual muntah, nah bisa jadi ya. Terus ke CHF, kardiak, ini gangguan kardiovaskuler itu netral, bone disorder juga sama ketoasidosisnya juga netral. Nah, yang perlu kita highlight itu adalah yang mana nih, sulfonylurea, dia efeknya moderate hingga severe ya, hebat ini ke efek hipoglikemiknya. Terus insulin juga sama. Kemudian thiazolidinedion ini juga menaikkan berat badan ya, thiazolidinedion. Warning untuk pasien yang obesitas gitu. Terus untuk ginjal berarti yang jadi yang dikontraindikasi itu ini juga nih. SGLT2 inhibitor, terus apa namanya, tapi ini mah nggak bisa untuk yang pasien GFR-nya itu kurang dari 45 ya. Tapi masih bisa sih memungkinkan dipakai untuk pasien CKD juga, asalkan lihat lagi nilai GFR-nya berapa gitu. Kemudian yang gangguan gastrointestinal ada apa lagi? GLP1RA, terus alpha glukosidase, COL, SPL ini sama kayak ini nih. Ini BCR itu bukan Bakuinor, bukan nama obat, merek obat. Ini bromokriptin. Bromokriptin QR. Nah, kerjanya ini si dua obat ini adalah di otak.
dia itu sebagai penekan nafsu makan. Nah, penekan nafsu makan ya kan kalau pada pasien DM itu cepat lapar ya. Nah, ini kalau mau dipakai obat yang penekan nafsu makan bukan obat first line ya kalau kolesilfalam sama bromokriptin ini mah obat tambahan aja. Ini bisa pakai kolesilfalam sama bromokriptin. Nah, terus efek ke GI-nya itu adalah mild sama moderate ya, lumayan sih ini. Terus mana lagi nih? Kalau yang thiazolidinedion pada pasien stroke ini malah menurunkan risiko stroke ya, benefitnya gitu. Tapi kalau pada pasien CHF dia nggak boleh congestive heart failure ya, pada pasien gagal jantung kongestif ini warning si thiazolidinedion. Terus ini kolesilfalam juga benefit untuk pasien yang ini stroke ya, safe juga. Nah, terus yang bone disorder mana tuh tadi ya? Bone disorder ini perlu teman-teman highlight di bagian thiazolidinedion. Dia itu dapat meningkatkan risiko fraktur ya, risiko fraktur tulang ya. Ini biasanya terjadi pada wanita yang menopause. Menopause gitu ya. Si thiazolidinedion ini pioglitazone sama rosiglitazone gitu ya. Ini di yang sering nanti takutnya keluar di UK ya teman-teman di highlight aja gitu ya, yang warningnya yang mana gitu ya. Oke, lanjut ya. Ada Kak. Oke, kita bisa mulai lagi ya. Oke, bab selanjutnya gangguan tiroid. Gangguan tiroid ini kalau di UKAI itu ada hipertiroid sama hipotiroid. Kalau eutiroid sih nggak termasuk ya, ini ada 2. Nah, kenalan dulu kita sama tiroid itu apa, sebelum nanti kita membedakan secara spesifik. Apa sih bedanya? Tahu ya, sebelum kita tahu jenis obatnya, kita tahu dulu patofisiologinya gitu. Untuk tiroid itu kan bagian dari kelenjar endokrin yang terbesar ya dalam tubuh itu, terletak di bagian lehernya itu bagian depan, ada 2 bagian, lobus kanan dan juga lobus kiri. Nah, untuk kelenjar tiroid itu dia menghasilkan hormon tiroid yaitu tiroksin dan triiodotironin. Kalau yang tiroksin, nah disebut juga dengan T4, sama triiodotironin itu T3. Kalau di soal UK sih jarang nyebutin ini tiroksinnya sekian, triiodotironinnya sekian, lebih ke T4 sama T3-nya gitu ya, nyebutin T4 sama T3. Nah, T4-nya tiroksin, T3-nya itu adalah triiodotironin gitu. Nah, ini yang jadi perbedaan antara hipo sama hiper gitu ya. Nah, selain itu ternyata pembentukan hormon tiroid dipengaruhi oleh mekanisme feedback umpan balik yang ngelibatin thyroid stimulating hormone TSH gitu ya. Nah, kalau produksi tiroid itu meningkat, produksi TSH-nya menurun gitu. Kebalikannya ya. Kalau tiroidnya meningkat, berarti TSH-nya nurun. Sebaliknya, kalau tiroidnya tidak mencukupi kebutuhan, maka produksinya meningkat TSH-nya gitu. Nah, ini ada jenis gangguan tiroid berdasarkan kelainan bentuknya sama kelainan fungsinya. Nah, jenis yang difus itu cirinya pembesaran kelenjar yang merata, terus bagian kanan dan kirinya itu sama-sama membesar, biasanya disebut dengan struma diffusa atau tiroid diffus gitu ya. Kemudian nodul.
Nodul itu terdapat benjolannya seperti bola. Nah, itu bisa tunggal atau banyak ya, bisa padat atau berisi cairan kista gitu ya, dan bisa berupa tumor jinak atau ganas. Nah, biasanya sih kalau pada pasien tiroid itu suka dilakukan cek dulu, ini di biopsi dulu nih gitu kan, takutnya si benjolan yang contohnya yang ada di leher gitu kan, itu tuh bentuknya apa sih? Kalau kita lihat dari ciri-cirinya, kalau misalkan dia nodul berarti mengarahnya itu ke bisa berupa tumor tumor jinak atau tumor ganas. Biasanya suka gitu dulu sih, dilakukan biopsi dulu ya. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan kelainan fungsinya, hipo itu T3 dan T4-nya rendah, tapi TSH-nya tinggi gitu ya. T3 dan T4 itu kan ini kan hormon tiroidnya kan, yang T3 T4 itu tiroidnya. Nah, itu rendah. Nah, berarti hipo kan, arti hipo itu tiroidnya rendah ya. Terus TSH-nya tinggi. Nah, kalau hiper kebalikannya. Ya, si tiroidnya yang tinggi gitu ya. Tiroidnya tinggi, tapi TSH-nya rendah gitu. Nah, kalau eutiroid itu keadaan tiroid yang berbentuk tidak normal, tapi fungsinya itu masih normal gitu ya. Kita berbicara terkait diagnosa ini aja hipo sama hiper. Nah, ini penegakan diagnosanya tadi benar, yang hiper itu adalah tiroidnya tinggi gitu ya. TSH-nya rendah gitu. Ini hipotiroid, T3 dan T4-nya rendah, TSH-nya tinggi. Ingat gitu aja teman-teman, kalau misalkan lupa sama TSH-nya, hafalkan atau pahami ini aja, T3 sama T4-nya. Hiper itu tiroidnya tinggi gitu ya, tiroidnya tinggi. Tuh. Tiroidnya itu apa aja? Tadi kan ada T3 sama T4 gitu. Berarti TSH-nya kebalikannya rendah gitu ya. Terus kalau hipo itu tiroidnya yang rendah gitu ya. Apa aja tadi? Sama aja ya, T3 sama T4-nya. TSH-nya berarti kebalikannya tinggi gitu aja ya, biar gampang dicerna. Nah, terus untuk tanda dan gejala di bagian organnya itu kita bicara tentang hipertiroid dulu ya. Kalau di SSP biasanya itu suka terjadi sering tremor gitu ya. Terus ini tipe lagi ya, ini sulit tidur, terus sulit konsentrasi gitu ya. Labil emosinya gitu ya, psikosis bisa jadi. Terus di mata pandangan ganda, terus melotot gitu ya. Terus kelenjar tiroidnya ini sih kalau kelenjar tiroid hipo maupun hiper sama aja ya, terjadi pembesaran. Terus jantung dan paru sesak nafas, hipertensi, aritmia, sering berdebar, terus gagal jantung sampai takikardi ya. Kalau di saluran cerna, nah ini nih sering lapar, tapi dia itu badannya segitu-segitu aja, kayak gitu kan, nggak naik-naik, tapi makan mulu gitu kan. Nah, bisa jadi itu hipertiroid. Nah, kalau teman-teman kayak gitu dicek tuh. Terus sering haus gitu kan, DB-nya turun cepat gitu ya. Kebalikannya ini sama yang si hipo ya. Terus saluran reproduksinya, tingkat kesuburan menurun. Nah, pengaruh ini ke sistem reproduksi ya, terkait kita kalau misalkan ada yang punya hipertiroid ya, dicek lagi kesuburan sistem reproduksinya itu seperti apa, kayak gitu. Terus terjadi gangguan menstruasinya juga, terus ada hormon libidonya menurun. Nah, untuk daerah limfatik biasanya terjadi pembesaran limpa ya, terus pembesaran kelenjar limpa di leher, tipe mulu. Terus di tulang terjadi osteoporosis, terus nyeri pada bagian tulang, epifisis cepat menutup gitu. Terus di bagian otot badannya sering lemes gitu ya, lemah badan atau tirotoksik, periodic paralysis gitu ya. Terus refleksnya meningkat, hiperkinetics, sama tangannya itu sering gemetar ya. Tangan gemetar, tipe nih. Kulit, kalau di kulit tak tahan sama hawa panas gitu ya, gerah itu nggak tahan. Terus sering rontok rambutnya, sering berkeringat, kulit basah kayak gitu ya. Nah,
Nah ini, tata laksana hipertiroid. Hipertiroid itu sebenarnya obat utamanya itu ada 2, PTU atau propiltiourasil sama metimazol gitu ya. Kalau obat yang lainnya itu sebagai obat-obat simptomatik gitu. Ini kalau pakai terapi ya. Kalau tindakan lainnya kayak iodium radioaktif sama pembedahan itu mungkin udah nggak bisa diobati sama obat anti hipertiroidnya, mungkin bisa dilakukan tindakan gitu ya. Nah, kita lihat berdasarkan mekanisme kerja dari masing-masing obat hipertiroid ini. Untuk propiltiourasil dia menghambat sintesis hormon tiroid dengan caranya itu memblok oksidasi iodin pada kelenjar tiroid. Intinya sih teman-teman pahaminya yang mudah dicerna gini aja, yang menghambat sintesis T4 dan T3 karena kan kadar T4 sama T3-nya tinggi tadi hiper ya. Nah, berarti dia fungsinya itu mekanismenya yang menghambat sintesis T4 sama T3-nya gitu ya. Penggunaan 3 kali 100 sampai 300 mg per hari. Nah, untuk metimazol juga sama mekanismenya, dia ngehambat sintesis T4 sama T3 juga. Untuk penggunaan, dosis ringannya itu 15 mg per hari, bisa dibagi tiap 8 jam, sedang sekian, beratnya sekian, tiap 8 jam juga. Nah, untuk obat-obat yang simptomatik, contohnya propanolol, ya bisa digunakan untuk yang sering tremor, gitu, terus lithium, dexa, kalau misalnya ada inflamasi, bisa digunakan steroid, atau kalau misalkan tidak bisa diobati, pakai tindakan lainnya ya, iodium radioaktif atau pembedahan gitu ya, dioperasi. Nah, ini notes buat ibu hamil, notes-nya ini ya. Tadi juga kan ada di pretest kan, pada waktu kapan ibu hamil boleh minum PTU dan pada waktu kapan nggak boleh, ya gitu. Ini tips and triknya ini teman-teman pahami gini aja. Kalau trimester 1 itu bisa pakai PTU, kita kasih PTU aja si ibu hamilnya gitu ya, nggak bisa pakai metimazol gitu ya. PTU pada penelitiannya itu sebelumnya dia diketahui nggak punya efek teratogenik pada trimester pertama. Tapi kebalikannya, kalau PTU di trimester 2 dan 3 gitu ya, itu berdampak juga, berisiko ya. Nah, kalau 2 dan 3 berarti pakai metimazol gitu. Dia menjadi pilihan karena PTU-nya itu punya risiko hepatic necrosis gitu ya. Jadi di ini aja ada catatan untuk ibu hamil trimester 1 pakai PTU, terus trimester 2 dan 3 pakainya metimazol. Jangan sampai ketuker ya sama analgetik ya teman-teman. Analgetik apa yang namanya sama metimazol? Itu metamizol. Nah, iya. Jangan ketuker ya. Ini medication error nih nanti kalau misalkan ketukar namanya Lassa ya. Kalau obat generiknya ya. Ini kalau di tiroid metimazol, meti ya. Kalau di analgetik metamizol ya. Hati-hati. Oke, lanjut. Nah, sekarang hipotiroid. Tadi ini beberapa gejala dan tanda dan organnya juga sama ya, kebalikan dari hipertiroid ya. Kalau di otak, SSP gitu lebih tepatnya, tadi kan kalau di hipertiroid itu dia sulit tidur. Nah, kalau di sini sering ngantuk bedanya gitu ya. Sering ngantuk, terus gangguan, bisa sampai gangguan ingatan, sampai depresi ya. Ngeri juga ya. Kemudian kalau di mata, bisa gangguan penglihatan atau udem periorbital gitu ya. Terus di THT suaranya serak. Kelenjar tiroid sama juga sih, terjadi pembesaran tiroid, pembesaran kelenjarnya tadi juga di hiper juga sama kan. Terus jantung dan pembuluh darahnya itu kalau di hiper itu takikardi, kalau di hipo itu bradikardi gitu ya. Terus saluran cerna BB-nya meningkat, padahal makannya ya segitu-segitu aja, nggak banyak gitu kan. Beda kalau misalkan yang hiper kan, tadi makannya banyak tapi BB-nya segitu-segitu aja. Nah, kalau sekarang
ya makannya cuma dikit tapi BB-nya kok cepet naik kayak gitu kan. Nah, itu pertandanya takutnya ya. Terus ginjal, fungsi ginjalnya menurun, terjadi retensi cairan, udem ya. Terus sistem reproduksi sama juga hipo maupun hiper itu terjadi perubahan pada sistem reproduksinya ya, mengganggu. Terus otot dan saraf kaku atau nyeri sendi, sering kesemutan, gitu. Terus gerakan ototnya lemah, hiporefleksia. Kalau di kulit dia kebalikannya tadi nggak tahan sama hawa panas, sering berkeringat. Kalau ini nggak tahan sama udara dingin gitu ya, produksi keringatnya itu berkurang. Itu contohnya perbedaan sama hipertiroid. Nah, tata laksananya obatnya sedikit-sedikit sih ya kalau gangguan tiroid itu. Ada levotiroxin sama liotironin gitu ya. Levotiroxin itu sintesis T4, beda ya sama liotironin itu. Kalau liotironin sintesis T3, kalau T4 sintesis levotiroxin sintesis T4 ya. Tiroksin, kalau T3 kan triiodotironin. Levotiroxin ini diberikannya itu dalam dosis tunggal 1 kali sehari diminum. Nah, ini waktu kapan UKAI saya kalau nggak salah UKAI tahun 2019 nih muncul nih soalnya. Levotiroxin kapan diminumnya? Ini saat perut kosong. Sebaiknya 30 menit sampai 1 jam sebelum makan. Ini di-highlight ya sama teman-teman ya. Diingat gitu. Kapan cara pemberiannya? Terus liotironin ini sintesis hormon T3 juga ya. T3 kalau levotiroxin T4 gitu. Nah, udah yang gangguan tiroid nggak terlalu banyak, kita lebih banyak tadi ya di DM. Di tiroid ada yang ditanyain sebelum kita ke hematologi? Saya minum dulu. Bentar ya teman-teman, kita absen dulu deh. Absen di pertengahan, nanti di akhir kita juga absen juga ya. Nah, saya mau screenshot dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Hematologi. Hematologi kita belajar tentang anemia sama nanti gangguan koagulasi darah yang terakhir. Nah, untuk anemia yang sering dibahas di UKAI, kita ngikutin ini sih yang blueprint-nya UKAI ya. Nah, ini ada klasifikasinya, defisiensi besi. Besi itu kan digunakan fungsinya untuk produksi hemoglobin ya, Hb. Nah, sediaannya ada preparat besi per oral, Fe per oral. Nah, kalau di rumah sakit kan udah teman-teman udah pada tahu ya, ada ferrosulfat, ferrogluconat, sama ferrofumarat. Kalau yang sediaan IV atau IM itu ada iron dextran, terus iron sucrose, iron sodium gluconat, ya bisa merek-mereknya lah kayak itu ada juga. Terus untuk efek sampingnya, nah ini di-highlight ya sama teman-teman. Kalau zat besi itu biasanya pada anak kan karena terlalu banyak FeSO4 ya, Fe sulfatnya, itu efek sampingnya fesosnya bisa berwarna hitam. Nah ini di-highlight, siapa tahu ada di UKAI gitu ya.
Terus selain itu juga bisa menyebabkan mual atau muntah gitu. Kebanyakan sih terjadi pada anak-anak ya yang sering pakai iron. Nah, untuk zat besi ini kalau misalkan terjadi toksisitas gitu ya, toksisitas Fe, itu kita bisa pakai antidot atau chelating agent-nya itu pakai deferoxamine gitu ya. Nah, ini chelating agent-nya untuk toksisitas Fe ya. Nah, terus kalau defisiensi vitamin B12 atau cyanocobalamin, fungsinya untuk metabolisme intrasel, sintesis DNA. Ini defisiensi vitamin B12 itu anemia megaloblastik ya, teman-teman. Indikasi utamanya itu ya untuk anemia defisiensi vitamin B12 ya seperti anemia perniciosa. Nah, sediaan vitamin B12 ini tersedia dalam bentuk tablet juga. Ini salah satu jenis suntikan vitamin B12 itu adalah larutan cyanocobalamin 10 sampai 1000 mikrogram per mili. Efek sampingnya nyeri sendi, pusing, sakit kepala sama nasofaringitis. Ini sih rare jarang ya. Yang sering nyeri sendi itu pusing. Terus defisiensi asam folat. Fungsinya menjaga fungsi sel dalam tubuh, ini berperan dalam sintesis DNA. Nah, apalagi untuk kondisi ibu hamil ya, ini tingkat kebutuhan asam folatnya tinggi gitu ya. Untuk ibu hamil, tingkat kebutuhan asam folatnya tinggi. Terus ada bentuk sediaan tablet dan juga injeksi ya. Bentuk tablet ada yang 0, mikrogram, 0,8 sama 1 miligram. Nah, efek samping bisa ruam kalau dia hipersensitivitas ya, terus eritema, malaise, bronkospasme. Nah, anemia pada CKD. Anemia pada CKD itu pakai eritropoietin. Eritropoietin itu faktor pertumbuhan sel darah merah yang diproduksi itu terutama di ginjal ya, teman-teman. Nah, ini dalam jumlah kecil diproduksinya. Terus dalam jumlah kecil di hati gitu, tapi dalam jumlah besar di ginjal. Sediaannya itu ada epoetin alfa atau human recombinant erythropoietin atau ada darbopoietin gitu ya. Efek sampingnya hipertensi, mual muntah, pruritus, nyeri sendi sama sakit kepala. Nah, kalau pada pasien yang prematur kondisinya gitu ya, bayi yang baru dilahirkan nih, terus baru lahir, terus dia prematur, neonatus kurang bulan lah NKB gitu. Itu tata laksananya gimana kalau dia HB-nya rendah, teman-teman? Ada yang tahu? Tadi yang di soal jawabannya. Nah, apa tuh? Transfusi PRC, Kak. Transfusi, iya, transfusi. Iya. Oh, tadi langsung ada jawabannya ya? Iya, Kak. Iya, ada, Kak. Oh iya, oke, betul. Transfusi PRC ya. Terus, nanti kita bahas soalnya juga ya. Soal yang tadi. Coba teman-teman nanti habis post-test kita bahas. Oke, lanjut. Hemostasis. Nah, ini kita anemia udah nih, sekarang ke gangguan koagulasi darah. Berbicara hemostasis, sebelum kita tahu terkait gangguan koagulasi darah, kita harus tahu dulu apa sih hemostasis itu gitu ya. Ini merupakan proses penghentian perdarahan secara spontan ya pada pembuluh darah yang cedera. Artinya kalau pembuluh darah kita robek kayak gitu ya. Nah, itu udah pasti ada suatu sistem gitu yang akan ya udah nggak sampai ini robek terus nggak ada mitigasi, artinya nggak ada penanganan gitu dari sistem tubuh kita gitu. Nah, untuk membalancekan atau menyeimbangkannya itu ada proses hemostasis, di mana kalau misalkan di pembuluh darah ini gitu ya terus terjadi robekan kayak gitu ya. Nah, ini akan ditutup lagi si benang-benang fibrinnya gitu, atau lukanya tertutup gitu. Nah, kalau skemanya itu kayak gini, skema proses pembekuan darahnya. Contohnya, ibaratnya trombositnya itu pecah gitu ya. Nah, itu akan terjadi proses trombokinase di sini ya. Nah, trombokinase ini akan diubah menjadi bentuk protrombin. Ini singkatnya sih kayak gini ya.
protrombin. Nah, protrombin nanti dibantu sama vitamin K dan ion Ca2+ membentuk trombin. Nah, trombin akan diubah lagi menjadi bentuk fibrinogen. Nah, fibrinogen diubah lagi menjadi bentuk benang-benang serabut-serabut kayak gitu. Nah, itu namanya fibrin. Nah, kalau udah si robekan itu udah kebentuk apa si berupa benang-benangnya itu gitu kan. Nah, si fibrinnya, nah lukanya akan tertutup gitu ya. Itu proses pembekuan darah gitu ya, si hemostasis tadi gitu. Nah, ada beberapa obat golongan untuk apa namanya gangguan koagulasi darah, ada antikoagulan, antiplatelet, trombolitik, terus sama inhibitor G2, GP2B3A gitu ya. Nah, pertama kita bicara tentang antikoagulan dulu gitu ya. Nah, antikoagulan gitu ya, ini obat-obatan yang di mekanismenya itu di faktor pembekuan darah ya. Kan kalau faktor pembekuan darah itu ada ya dari faktor 1 gitu sampai faktor sekian gitu. Terus ada faktor yang lainnya kayak von Willebrand gitu dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kita ini aja di sini mekanisme kerjanya. Pertama, untuk yang heparin itu ada yang dosis rendah sama dosis tinggi. Nah, ternyata beda-beda dia menghambatnya. Kalau yang di dosis rendah dia menghambat faktor 10A. Kalau yang di dosis tinggi itu lebih banyak dibanding yang di dosis rendah. Ada faktor 9, 10, 11 sampai 12 gitu ya. Dan juga dia bisa menghambat trombin, menghambat perubahan fibrinogen menjadi fibrin gitu. Indikasinya untuk apa? Kebanyakan, nah untuk antikoagulan ini memang digunakan untuk pasien-pasien gangguan kardiovaskuler gitu ya. Tapi macam-macam kardiovaskuler kan gangguannya banyak-banyak ya. Ada angina, terus ada DVT, terus ada apa namanya ACS gitu. ACS juga kan macam-macam kan. Ada STEMI, NSTEMI dan UAP gitu ya. Nah, untuk yang heparin ini digunakan untuk pasien yang unstable angina pectoris ya teman-teman, atau infark miokard akut gitu ya. Ini bagian dari ACS ya. Nah, ACS itu kan ada STEMI, nanti kita bahas di minggu depan ya. NSTEMI sama unstable angina pectoris gitu ya, UAP. Nah, kalau heparin di UAP-nya, di unstable angina pectoris gitu. Atau juga pada pasien yang post PCI, pemasangan kateterisasi jantung ya, itu bisa dipakai heparin juga. Nah, terus efek sampingnya, mayoritas obat-obatan gangguan koagulasi darah itu perdarahan gitu, tapi ada beberapa obat yang memang spesifik gitu ya, efek sampingnya, contohnya heparin gitu telah ditemukan terjadi trombositopenia gitu pada pasien apa gitu kan. Ini penelitian-penelitiannya gitu ya. Terus nyeri di bagian suntikan, terus dia juga bisa ningkatin serum aminotransferasenya. Nah, kalau pada dosis tinggi ini bisa menyebabkan osteoporosis gitu. Penanganannya bagaimana gitu. Nah, ini terkait efek samping, kita harus monitoring APTT-nya gitu ya. APTT itu activated thromboplastin time-nya gitu ya, monitoring sekian-sekian gitu ya. Terus fondaparinux selain itu atau apa bagian dari LMWH ya, low molecular weight heparin ya. Ini menghambat faktor 10A sama juga dengan enoxaparin. Kelebihannya fondaparinux dibanding heparin itu dia memiliki profil farmakokinetik yang dapat diprediksi, profil ATME-nya ya. Itu bisa diprediksi sama si fondaparinux ini dibanding dengan si heparin. Enoxaparin bedanya apa? Awalnya sih apa namanya obatnya itu kan enoxaparin. Nah, tapi semakin lama semakin ke sini gitu ternyata ada yang lebih baru lagi, ada fondaparinux. Nah, itu sama indikasinya juga untuk DVT gitu ya. Kalau misalkan pasiennya nggak bisa pakai enoxaparin ataupun stok di rumah sakit nih terkait pengadaan kayak gitu kan. Nah, nanti kita sebagai apoteker bisa memberikan
second line-nya gitu. Misalkan kalau nggak pakai enoxaparin, oh ini ada fondaparin nux gitu ya, bisa dijadikan second line terapi kalau misalkan memang di rumah sakit tuh pengadaannya memang lagi stoknya nggak ada kayak gitu. Nah, itu bisa jadi juga. Terus digunakan pada kalau pasien yang pulmonary embolism itu pakai fondaparin nux. Nah, kalau yang pasien dengan ACS itu lebih ke enoxaparin gitu ya. ACS dengan mau itu yang STEMI, NSTEMI ataupun yang unstable angina. Terus efek sampingnya masih sama terkait perdarahannya. Harus dimonitoring juga untuk perdarahannya. Nah, kemudian warfarin. Ketiga obat yang di atas ini sediaannya kan bukan per oral ya, tapi subkutan. Nah, kalau yang warfarin ini dia satu-satunya antikoagulan yang oral ya. Nah, dia mencegah, mekanismenya itu mencegah reduksi vitamin K epoxide, vitamin K teroksidasi sehingga aktivasi faktor-faktor pembentukan darahnya itu terganggu. Atau bisa juga disebut dengan dia itu antagonis vitamin K gitu ya. Vitamin K tadi kan berguna dalam proses pembentukan pembekuan darah ya. Nah, yang ini. Nah, dia berperan juga nih perubahan protombin menjadi trombin, terus trombin ke fibrinogen kayak gitu ya. Nah, ini proses pembekuan darah. Nah, vitamin K kerjanya di situ. Oke. Nah, untuk monitoringnya itu kita cek INR, International Normalized Ratio-nya gitu untuk penggunaan warfarin. Dan warfarin ini masuk kategori obat indeks terapi sempit ya. Obatnya sih murah gitu ya, tapi terkait efek sampingnya lumayan gitu ya. Dan memang karena masuk indeks terapi sempit, kita harus benar-benar pantau selaku apoteker di pelayanan ya, terkait penggunaan warfarin itu. Dan kebanyakan pada kasus tertentu, misalkan ada bawaan ini ya, genetik sih biasanya, dengan punya, misalkan dia itu nggak punya isoenzim, orang yang nggak punya isoenzim sekian, misalkan C2, C9 kayak gitu, terus atau orang yang nggak punya bawaan ini gitu. Kalau misalkan dia minum obat dengan golongan contohnya tuh ketokonazol kalau nggak salah ya, dia bisa ningkatin kadar warfarin. Itu cukup bahaya juga ya. Kita harus mempertimbangkan juga terkait interaksi obat. Banyak sih warfarin ini interaksi obatnya. Nah, nanti akan kita bahas di bab interaksi obat yang minggu sekian gitulah. Ada lagi pembahasannya. Nah, kemudian ini antiplatelet atau anti trombotik. Jenis antiplateletnya ada aspirin. Aspirin yang dosis tinggi ya, kalau di sini kalau dosis rendah ya. Mekanismenya dia menghambat sintesis tromboksan A2 ini di dalam trombosit dan prostasiklin di pembuluh darah, menghambat enzim CHOX. Terus indikasinya untuk ACS, kalau untuk antitrombotik dosis efektif aspirinnya itu untuk TIA ya, untuk serangan stroke itu 80 sampai 320 mg per hari gitu. Terus efek sampingnya rasa tidak enak di perut, ya betul, karena dia kan terkait penghambatannya di prostasiklin sama CHOX kan. Terus mual, perdarahan saluran cerna dapat dihindari bila dosisnya itu tidak melebihi 325 mg per hari. Kemudian selain itu ada dipiridamol, dia menghambat uptake dan metabolisme adenosin oleh eritrosit dan sel endotel pembuluh darah. Gitu. Indikasinya untuk tromboemboli. Nah, efek sampingnya ini disebutkan. Terus ada tiklopidin, dia ngehambat agregasi trombosit yang diinduksi reseptor ADP P2Y12 ya, melalui jalur ADP pathway gitu ya. Sama kayak klopidogrel. Klopidogrel diinduksi oleh jalur ADP. Tiklopidin untuk stroke, untuk pencegahan coronary artery stent thrombosis. Klopidogrel digunakan untuk pasien ACS. Itu bisa juga dual antiplatelet ya pemberiannya.
dual antiplatelet atau DAP ya. Bisa digunakan kombinasi dengan clopidogrel dengan aspirin ya. Kenapa? Oke. Efek sampingnya bisa ke gangguan pencernaan juga sih clopidogrel ya. Terus infeksi saluran pernapasan atas, ini rare sih kasusnya ya. Terus nyeri dada, sakit kepala, flu-like syndrome, ini kasus-kasus rare sih kebanyakan gitu. Tapi lebih ke ini sih GI juga bisa ya untuk clopidogrel. Oke. Sampai sini ada yang ditanyain teman-teman? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, berikutnya ada inhibitor glikoprotein 2B atau 3A. Ini adalah integrin permukaan trombosit. Nah, ini merupakan reseptor untuk fibrinogen dan faktor von Willebrand, faktor pembekuan darah juga ya, yang menyebabkan melekatnya trombosit pada permukaan asing dan antar trombosit, nah, sehingga terjadi agregasi trombosit. Jenis inhibitornya itu ada abciximab sama integrilin. Abciximab itu antibodi monoklonal, gitu ya. Dia kerjanya ngehambat reseptor GP2B3A, nah, sehingga menghambat agregasi platelet. Indikasinya buat apa? Buat unstable angina. Dia bisa digunakan bersama dengan aspirin dan heparin untuk pasien yang sedang menjalani PCI. Efek sampingnya bisa perdarahan, trombositopenia. Monitoringnya monitoring tanda-tanda perdarahannya gitu ya. Terus integrilin dia ngehambat fibrinogen dan faktor von Willebrand pada reseptor GP2B3A ya. Terus indikasinya untuk UAP sama untuk PCI juga ya. Kemudian efek sampingnya bisa perdarahan, sama juga sih kebanyakan ya untuk obat-obat gangguan koagulasi. Nah, trombolitik ini fungsinya untuk melarutkan trombus yang sudah terbentuk gitu ya. Yang terkenal ini ada 3 nih obatnya. Streptokinase, alteplase, urokinase yang harga-harganya lumayan ya kalau di rumah sakit teman-teman tahu. Mekanisme kerjanya streptokinase itu dia berasal dari Streptococcus hemolyticus. Ini mengaktifasi plasminogen dengan cara tidak langsung, yaitu dia bergabung terlebih dahulu dengan plasminogen buat ngebentuk kompleks aktivatornya, kemudian mengkatalisis perubahan plasminogen menjadi plasmin gitu ya. Indikasinya untuk infak miokard, trombosis vena akut sama emboli paru. Efek samping ke bawah semuanya perdarahannya kebanyakan. Terus yang kedua ada RTPA atau rekombinan human tissue type plasminogen activator, alteplase obatnya. Ini diproduksi dengan menggunakan teknik rekayasa DNA, mengaktifasi plasminogen yang mengikat fibrin. Ini kalau clue-nya di soal itu trombolitik dengan teknik rekayasa DNA, ya alteplase gitu ya jawabannya. Indikasinya itu untuk stroke, terus efek samping sama. Urokinase dilihat dari namanya, ini ada diisolasi dari urin manusia. Sungguh luar biasa ya dunia penelitian, sampai urin manusia dijadikan obat, diisolasi dari urin manusia. Ini seperti streptokinase, ini tidak bekerja spesifik terhadap fibrin. Indikasinya untuk emboli paru, tromboemboli arteri dan vena. Efek sampingnya ini kalau intoksikasi urockinase, nah kita bisa pakai asam amino proat gitu ya. Saya mau Sam, ada Umi, kita sholatin aja lah. Yuk, tinggal ngomong. Itu sanksinya gara-gara dicabut. Materinya udah selesai nih teman-teman. Nah ini referensi-referensinya, lumayan cukup banyak.
nanti saya share referensi-referensinya ya. Kalau di Piro teman-teman udah pada punya semua kan ya? Ada yang belum punya di Piro teman-teman? Belum. Ada. Ada. Oke, nanti di-share ya. Nanti saya share di grup. Terus ini udah pada punya aplikasi ini kan ya? Medscape, terus drugs.com. Pada punya nggak? Belum punya, Kak. Belum tahu. Belum punya. Download dari sekarang. Belum ada, Kak. Bukan di endorse. Download aja sekarang karena itu memang jalan pintas gitu ya. Jalan pintas kita tahu tentang obat. Kalau saya di RS ya teman-teman, mungkin teman-teman yang udah lama gitu suka ngecek juga. Saya sih lebih prefer download aplikasi yang cepet ya kayak Medscape sama drugs.com, karena kalau dari segi apa ya kita telaah resep gitu, mana ini yang obatnya interaksi kayak gitu kan, kita bisa lihat lebih cepet tuh di Medscape. Atau misalkan kita pengen tahu tuh rute pemberiannya gitu kan, atau cara pemberiannya itu obat ini apa, misalkan kayak tadi levothyroxine tuh gitu kan, levothyroxine tuh misalnya kita nggak hafal nih gitu ya, nggak hafal terkait cara minum obatnya. Nah kita bisa lihat di Medscape itu gitu di bagian administration-nya gitu, itu apa penggunaannya gimana sih, cara minumnya gitu sebelum atau sesudah makan. Nah itu cara cepat gitu ya kalau misalkan kita di lapangan di pelayanan gitu ya, karena orang-orang kalau misalkan nanya juga ini dosis apa namanya, contoh obat captopril misalkan dia tuh sediaannya berapa sih, kalau misalkan teman-teman yang nggak tahu ya sediaannya ada yang berapa, nah itu di si aplikasi itu juga ada, jadi kita bisa cepat gitu ngelihatnya. Itu sama juga kalau misalnya kita ngelihat soal-soal gitu, belajar soal UKAI, pengen lihat tentang obat-obatannya di situ juga bisa cepet gitu ya. Terus di drugs.com ya cek interaksi obatnya juga cepet. Kalau bedanya sih kalau drugs.com sama Medscape itu Medscape lebih cepat ya nyari interaksi obat, tapi nggak spesifik kayak drugs.com. Kalau misalkan untuk pengen tahu apa cara manajemennya seperti apa, penanganannya, kemudian alasannya kenapa dia bisa, mekanisme interaksinya seperti apa, nah itu di drugs.com gitu ya. Ini teman-teman wajib tuh harus punya. Terus apa namanya, referensi-referensi dari Amerika nih kebanyakan ya kalau DM. Terus dari buku-buku farmakologi ini saya cantumkan di sini gitu ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelum kita post-test dan membahas soalnya? Kak, nanti kalau yang tadi yang harus punya drugs.com itu boleh Kakak share nanti di grup, boleh nggak Kak? Apa aja yang harus kita istilahnya standar, kita tahu informasi-informasi obat dari mana kita carinya, boleh. Ini yang saya share screen aja nih ya. Misal.
Nah, ini aplikasi-aplikasi yang saya pakai sih biasanya ya. Ada Netscape. Nih, lihat aja ya. Kayak gimana. Udah tahu kan ya pasti. Belum diupdate. Terus, kalau mau cari obat, ya, levothyroxine. Nah. Unstable lagi. Nah, ini ada dosisnya. Tuh, macam-macam kan banyak. Untuk apa aja nih untuk mild yang hipotiroid, terus usia-usianya, kalau yang berat, case-nya gimana, itu di sini ada. Terus administrasinya, nah, cara pemberiannya bagaimana. Nah, kan ada nih di sini keterangannya, take tabs with full glass of water gitu ya. Nah, ini sebelum 30 menit hingga 1 jam sebelum sarapan atau perut kosong gitu, makan pagi ya berarti sarapan itu bisa dipakainya. Ini sih enak sih di sini ngeliat-ngeliatnya kalau di Medscape tuh. Jadi kalau misalkan kita ngerjain soal, nah kita nggak perlu searching di Google, cari aja di sini. Banyak sih keluar di sini ya di Medscape, enak sih untuk dipakai. Interaksi obatnya, cara ngecek interaksi obat. Nah, ada di interaction checker. Misal interaksi apa ya? Ini warfarin dengan limepiride contohnya. Oh, nggak ada yang ada interaksi. Misal dengan ketoconazole. Tapi kalau di ini mah ada nih, apa di drugs.com mah. Ya, ada 3 interaksi. Kita lihat view interaction. Nah, kan ada tuh diketahui bahasa Inggris sih, tapi kita kan harus sering-sering ya, karena kalau baca jurnal ataupun referensi-referensi kayak itu kebanyakan ya bahasa asing gitu ya, bukan kalau yang dari luar gitu. Sering-sering aja, nanti juga kebiasaan kok. Kalau di drugs.com itu lebih ini sih lebih lebih komprehensif dibanding sama yang di Medscape. Ini interaction checker-nya. Nah, contoh yang tadi warfarin sama ketoconazole. Consumer ada profesional, kita mah bagian yang profesional. Dan manajemennya. Ini unstable nih ininya, internetnya. Nah, gitu sih. Nah, balik lagi ke tadi. Dan nanti saya share aja iniannya ya. Saya stop share dulu. Sejauh ini dari DM, terus tiroid, sama hematologi, kira-kira ada yang didiskusikan nggak teman-teman sebelum kita lanjutin post-test, terus habis post-test kita bahas soal. Udah ada yang tanya-tanya itu belum? Apa namanya? UKI kemarin gimana tuh ceritanya? Kan kemarin baru anget ya, baru selesai UKI itu. Saya sih belum dapat cerita dari teman-teman pejuang UKI yang kemarin ikut UKI. Katanya susah, Kak. Susah. Iya.
Katanya beda sama yang tahun lalu katanya. Katanya banyak soal baru, Kak. Iya, Kenapa? katanya banyak soalnya baru, banyakan industri katanya, Kak. Oh, banyakan industri ya dibanding klinisnya ya? Iya. Barunya tuh kayak gimana ya? Ntar deh, saya tanya-tanya lagi sama anak-anak pejuang UK yang kemarin. Itunya berapa sih NBL-nya? Nilai batas lulus yang angkatan teman-teman? Gak jauh beda nggak sih sama yang sekarang? Kalau zaman saya berapa ya? 52 sekian, 52, berapa gitu. Sekarang lebih gede lagi kali ya. Makin perangkatan makin ini ya, makin naik gitu, makin kesini makin naik. Itu aja sih, banyakin latihan teman-teman. Karena apa ya, kalau misalkan udah terbiasa tuh udah banyak nemuin soal-soal yang aneh juga gitu. Terus sama dalemin lagi tuh teori-teorinya. Kalau pendalaman teori kan mulai dari sekarang ya. Nah, kalau kita udah selesai teori, nah baru kita garap-garap soal gitu sih. Oke, kalau misalkan nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kita langsung quiz lagi aja ya, post-test. Buka link yang tadi berarti ya teman-teman ya. Saya buka linknya dulu deh. Bentar ya. Sama nggak sih? Sama aja soalnya ternyata. Nih kodenya. Kosong 83450. Nah, udah bisa mulai itu teman-teman. Join aja, nanti kalau udah banyak yang join, kita mulai. Nih. Baru 22. Baru 23.
Udah berapa sih ini? Udah 30 orang. Oke. 24, satu lagi 25, kita mulai nih. Nah, sisanya apa? Ini aja ya, nyusul. Kita mulai ya. Nah, latihan lagi. Yang tadi sudah dibahas di teori. Silakan.